Di dalam Al-Quran, ayat-ayat yang menjelaskan tentang sedekah itu diletakkan setelah ayat-ayat riba. Jadi ayat yang menjelaskan sedekah di dalam Al-Quran itu setelah ayat-ayat yang menjelaskan riba. Bahkan ada satu ayat yang diselipkan di tengah-tengah ayat riba. Ada yang hafal ayat riba? Ya, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan riba dan menumbuhkan sedekah. Jadi Allah akan membinasakan riba dan menumbuhkan sedekah. Ini letaknya setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya riba itu dilarang, sementara jual beli itu boleh. Itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mengenai masalah tumbuh kembangnya sedekah dan akan binasanya riba. Maka yang didorong di dalam Islam itu adalah kita untuk bersedekah. Maka ekonomi Islam di awal-awal itu sangat ditopang oleh sedekah. Jadi sangat ditopang oleh sedekah. Bahkan kalau kita hitung-hitungan pakai zakat saat itu tidak cukup. Karena zakat ini hitungannya tidak banyak. Setiap 40 hitungannya berapa? 1 kan? Jadi 40 banding 1. Sementara kebutuhan saat itu, kebutuhan militer, kebutuhan perang dan lain sebagainya, itu dicukupi dari zakat itu seberapa? 1/8. Kenapa 1/8? Karena ada 8 asnaf. Kira-kira cukup tidak kalau tidak ditopang oleh sedekah? Tidak cukup. Maka pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong para sahabat, barang siapa yang manjahazahu, memberikan bekal kepada orang yang ghazian, yang berperang, maka faqad ghaza, maka sungguh dia telah ikut berjihad. Dan barang siapa yang menghidupi keluarganya di dalam jihad fi sabilillah faqad ghaza, maka dia juga sudah berjihad fi sabilillah. Disinilah kemudian para sahabat mereka saling berlomba-lomba untuk bisa menyumbangkan bekal mereka, untuk bisa ada yang menyumbang kuda, ada yang menyumbang persenjataan, ada yang mereka siap untuk mendanai keluarganya yang ada di rumah. Jadi ini adalah semangat sedekah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kejayaan umat pada saat itu salah satu faktornya adalah ketika mereka infak fi sabilillah. Karena salah satu di antara yang dapat menghancurkan umat ini itu ada 2 faktor. Faktor pertama adalah hubbud dunya, cinta dunia, tidak mau infak. Jadi kalau orang sudah cinta dunia itu tidak mau infak. Yang kedua adalah karahiyatul maut, tidak mau berjuang, tidak mau jihad, tidak mau berjuang, takut mati. Jadi ada 2 faktor yang menopang kejayaan umat di zaman Nabi. Yang pertama adalah mereka siap berkorban untuk Islam. Dan dalam Al-Quran itu banyak ayat yang menyebutkan bahwasanya jihad dengan amwal itu lebih banyak daripada dengan anfus, daripada dengan jiwa. Karena memang pada saat itu banyak didukung oleh orang-orang kaya atau konglomerat di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan untuk mendanai perang pada saat itu salah satunya disokong misalnya oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Ada pula di sana sahabat Utsman bin Affan. Jadi tidak dengan dana negara yang cukup, karena negara yang baru saja berdiri, bukan dengan dana zakat, tidak cukup. Maka itu ditopang oleh orang-orang yang dermawan sebagai seorang yang ahli sedekah. Dan sahabat-sahabat lain pun mereka punya kontribusinya masing-masing. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan jerumuskan diri kalian dengan tangan kalian kepada kehancuran. Itu maknanya adalah jangan tinggalkan infak. Jadi maknanya di situ jangan tinggalkan infak, jangan tinggalkan sedekah. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jadi bukan makna yang lain, bukan, tapi maknanya seperti itu. Abu Ayyub Al-Ansari menjelaskan maknanya adalah pada saat itu para sahabat
sebagian berpikir amwalana qad dha'at, harta kami sudah habis, kita sekarang libur dulu, tidak usah infak. Ini manusiawi, ini manusiawi. Sekarang kita cari dulu untuk kita, begitu kan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, jangan jerumuskan diri kalian dalam kebinasaan. Kapan akan binasa? Kalau umat meninggalkan infak. Wa anfiqu fi sabilillah, dan infakkan harta kalian di jalan Allah, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, dan jangan jerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Ini adalah contoh ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan juga merupakan saksi sejarah bahwa pada saat itu memang ekonomi umat sangat ditopang oleh infak, oleh sedekah.